Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga dan keempat dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia PPKN dan IPS. Bagaimana kalian sudah siap? Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal yang penting langsung bisa kalian catat ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di hadapan kalian, ya, Dayu sedang membacakan sebuah pantun untuk teman-temannya. Jalan-jalan ke dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Nah, dalam membuat pantun, kamu harus memperhatikan sajak dalam pantun. Ya, selain itu, di dalam pantun juga harus terdapat amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Perhatikan pantun berikut ya. Siang-siang makan buah dondong. Rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, di sini sajaknya adalah ini belakangnya G, baris ketiga juga G. Kemudian baris kedua belakangnya R, baris keempat juga belakangnya R. Jadi ini sajaknya adalah A, B, A, B. Kemudian kalau lihat di sini amanatnya apa? Amanatnya dalam pantun tersebut adalah dengan gotong royong maka pekerjaan akan cepat selesai. Jadi ingat ya, diperhatikan sajaknya, diperhatikan juga amanatnya dalam pantun tersebut. Nah, lihat di hadapan kalian ada gambar warga yang sedang bergotong royong. Apakah di tempat tinggalmu pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar ini? Wah, kalau pernah ada ya di lingkunganmu berarti luar biasa. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang juga diinginkan bersama. Nah, gotong royong juga termasuk salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat. Melalui gotong royong, pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Coba kalian lihat di gambar. Bayangkan, jika melakukan pekerjaan ini oleh seseorang atau dua orang, pasti akan lama selesainya. Dengan bergotong royong, maka pekerjaan membersihkan lingkungan, merawat lingkungan itu akan lebih cepat diselesaikan. Apa saja unsur-unsur dalam gotong royong? Nah, unsur yang pertama adalah kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Kemudian, unsur yang berikutnya, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga dilakukan secara sukarela. Jadi tidak ada paksaan ya dalam gotong royong, dilakukan secara sukarela. Dan gotong royong ini juga bermanfaat bagi kepentingan bersama. Bermanfaat bagi seluruh warga. Jadi ini unsur-unsur dalam bergotong royong. Gotong royong itu adalah budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Apa saja manfaat gotong royong? Gotong royong ini tentu saja banyak manfaatnya. Yang pertama, dengan gotong royong dapat membuat pekerjaan jadi lebih cepat selesainya. Manfaat yang selanjutnya, dengan gotong royong pekerjaan yang sulit akan lebih mudah diselesaikan. Karena tadi ya, dengan gotong royong ini dilakukan secara bersama-sama.
Kemudian gotong royong dapat membuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, sehingga masyarakat bisa lebih rukun. Dengan gotong royong juga manfaatnya adalah dapat memupuk solidaritas dan juga hubungan yang harmonis antar warga masyarakat. Dan juga dalam gotong royong juga menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah, bagus sekali kan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebagai warga, kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama. Setiap individu pun sebaiknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, masyarakat yang tentram. Jadi setiap individu harus harus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Apa saja jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat? Ya, berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Ya, jadi memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat adalah tanggung jawab bersama masyarakat. Kemudian tanggung jawab yang selanjutnya menjaga dan melihara rasa persatuan dan kesatuan. Berikutnya, meningkatkan rasa solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Dan juga tanggung jawab di masyarakat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Jadi ini adalah beberapa contoh jenis tanggung jawab warga masyarakat dan masih banyak lagi ya tanggung jawab lain warga masyarakat. Setiap manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nah, kamu pun pasti membutuhkan orang lain kan dalam hidupmu kan? Hal ini memunculkan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi karena masyarakat butuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah yang namanya interaksi sosial. Apa saja faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan interaksi sosial? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Maksudnya di sini adalah manusia itu kan membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian, ya. Kemudian pangan adalah makanan yang dimakan, dan papan adalah tempat tinggal kita. Jadi manusia itu membutuhkan itu. Interaksi ekonomi ini terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan ini, sandang, pangan, dan papan oleh masyarakat. Jadi terjadilah interaksi sosial dengan faktor ekonomi. Kemudian ada faktor politik ya. Jadi faktor interaksi sosial dalam hal politik ya. Contoh interaksi sosial di bidang politik adalah interaksi yang dilakukan partai politik menjelang pemilu. Kemudian faktor interaksi sosial selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Maksudnya interaksi sosial ini didorong oleh faktor budaya yang berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat dan seni. Dan ada faktor moral. Nah, di sini keprihatinan akan rendahnya nilai moral di masyarakat mendorong adanya interaksi sosial di bidang moral agar moral di masyarakat akan semakin baik. Ya. Kemudian, ya, selanjutnya ya di pembelajaran yang keempat, pulang sekolah. Lina menonton televisi. Lina melihat berita
prosesi pernikahan. Ya, jadi prosesi pernikahan yang dilihat Lina adalah adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana lihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan Betawi. Sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun tua yang berisi nasihat dan ajaran moral. Indonesia memiliki beragam budaya. Pengenalan antara budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan juga ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadi interaksi di masyarakat? Yang pertama, ada faktor perbedaan sumber daya alam. Pada faktor ini, perbedaan sumber daya alam itu berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian, ada faktor perbedaan kondisi kependudukan atau faktor demografis. Kondisi kependudukan ini mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Kemudian, faktor mobilitas barang dan jasa. Di sini, lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan dan pembangunan antar wilayah. Kemudian, faktor selanjutnya adalah persebaran kegiatan ekonomi. Nah, saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunannya merata, persebaran kegiatan ekonomi harus merata juga. Interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi melalui berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan mempengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda, namun ketiga hal tersebut adalah saling berkaitan. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat? Lihat di sini ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga. Kemudian, tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Apa contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat? Ya, contoh haknya. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah contoh-contoh hak sebagai
masyarakat. Kemudian contoh kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, kemudian menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, kemudian membantu tetangga yang terkena musibah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi ini adalah beberapa contoh kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang, apa contoh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, tanggung jawab mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian menghargai hasil diskusi warga, membuang sampah di tempat sampah, kemudian melaksanakan ronda malam, dan mengikuti kerja bakti. Nah, jadi ini semua adalah contoh dari hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Tetap semangat belajar dan beribadah. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.